Kembali di Kompas Siang, Saudara. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono melakukan pertemuan dengan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Pertemuan membahas beberapa permasalahan terkini termasuk polemik di internal Partai Demokrat. Setelah bersafari menemui sejumlah tokoh hukum, Agus Harimurti Yudhoyono menemui Ketua Palang Merah Indonesia, Yusuf Kala. AHY, panggilan Agus, meminta nasihat JK. Yusuf Kala dianggap sudah hatam politik Indonesia setelah menjadi wakil presiden selama 2 periode bersama Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden pada 2004 dan Joko Widodo pada 2014. Kedatangan kami ke sini memohon saran dan masukan terkait perkembangan dinamika ekonomi dan sosial politik nasional saat ini. Pak JK pernah menjadi wakil presiden mendampingi Bapak SBY. Partai Demokrat juga menjadi mitra strategis bagi Partai Golkar saat dipimpin oleh Pak JK sebagai ketua umum. JK menyarankan AHY sabar menghadapi kudeta kepemimpinan Partai Demokrat oleh senior di Demokrat dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Soal Golkar, JK juga menyatakan pernah mengalami dualisme kepemimpinan. Pertemuan AHY dan JK merupakan lanjutan safari politik AHY dalam mengatasi masalah kudeta di Partai Demokrat. Sebelumnya, AHY menyambangi kantor Menteri Hukum dan HAM, juga mendatangi Mahfud MD, Menko Polhukam. AHY menceritakan soal kudeta di partai yang kini dipimpinnya tersebut. Soal perebutan kekuasaan yang dilakukan di Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, 2 pekan lalu, AHY melaporkannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai pelanggaran undang-undang partai politik. Demokrat diwakili Bambang Wijoyanto, mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagai kuasa hukum. Kuasa hukum lainnya, Donald Faris, mantan pegiat anti korupsi di Indonesia Corruption Watch, menyatakan ada unsur restu pemerintah saat Muldoko berupaya mengambil alih Partai Demokrat. Dan anggaran rumah tangga partai secara jelas mengatur bagaimana KLB itu dilakukan, dan ADRT adalah undang-undang dasarnya di partai politik. Jelas kita mau menyebut itu adalah bertentangan. Dalam konteks yang terjadi kekisruhan di internal Partai Demokrat, ada variabel kekuasaan formal. Siapa itu? Itu adalah Pak KSP Muldoko, pejabat pemerintah resmi yang kemudian mau tidak mau pemerintah kemudian akan ikut ditarik-tarik kepada isu kekisruhan itu. Kecurigaan muncul karena KLB Demokrat mengukuhkan Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan, sebagai ketua umum. Maka, ketimbang saling berbantah di media, kita nantikan semua pihak membuktikan secara nyata keterlibatan atau ketidakterlibatan dalam perebutan Partai Demokrat. Tim Liputan, Kompas TV. Setelah Partai Demokrat melaporkan Kongres Luar Biasa yang dinilai melanggar ADART ke Kemenkumham, menurut rencana, pengurus KLB Demokrat mendaftarkan kepengurusan mereka hari ini. Apakah pendaftaran betul dilakukan? Kita temui rekan Diana Valencia di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Diana, apakah pengurus KLB Demokrat akan datang atau sudah datang ke kantor Kemenkumham untuk melaporkan kepengurusan mereka? Ya, Juno dan juga saudara, memasuki lewat pukul 12 belum ada tanda-tanda kedatangan dari kader Demokrat hasil KLB Deli Serdang. Kami dari pagi mencoba mengonfirmasi kepada sejumlah panitia penyelenggara KLB Demokrat Deli Serdang, yakni mulai dari Darmizal, Johnny Allen, Hengki Luntungan, sampai dengan perwakilan tim hukum, yakni Rasma Nasution. Tapi semuanya tidak ada yang mengonfirmasi apakah hari ini jadi datang maupun merincikan waktu kepastian kapan akan datang ke Kementerian Hukum dan HAM untuk melaporkan hasil KLB. Kalau kita melihat dari sisi hukumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, apabila ada pelaporan ataupun pengajuan susunan kepengurusan baru dari sebuah partai politik memang punya rentang waktu 30 hari. Sehingga apabila kita menghitung dari terselenggaranya KLB Demokrat Deli Serdang pada tanggal 5 Maret 2021, tenggat berakhir 30 harinya ini maka 4 April, sehingga KLB Demokrat Kubu Deli Serdang masih memiliki waktu sampai dengan 4 April. Nah, kemudian hari ini bukan pertama kali sebenarnya KLB Deli Serdang ingin melaporkan ke Kemenkumham terkait hasil Kongres Luar Biasa mereka, karena sebelumnya pada tanggal 9 Maret KLB Deli Serdang ini sudah ada rencana kedatangan namun tidak jadi datang dikarenakan masih dalam proses
kelengkapan berkas-berkas, salah satunya adalah dokumentasi yang dibutuhkan sebagai syarat mutlak pengajuan pelaporan. Kemudian perlu diketahui Juno dan juga saudara, konflik internal di tubuh Partai Demokrat ini bermula pada awal Februari lalu ketika Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebutkan adanya upaya kudeta untuk pengambil alihan kursi kepemimpinan begitu. Kemudian di tanggal 26 Februari ada pemecatan 7 kader Partai Demokrat yang memang dinilai berkaitan erat dengan upaya kudeta ini. Kemudian puncaknya di tanggal 5 Maret Juno dan juga saudara, yakni terselenggaranya Kongres luar biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara yang hasilnya menunjuk mantan Panglima TNI serta Kepala KSP Muldoko sebagai Ketua Umum baru dan menganulir AD/ART 2020 yang dinilai tidak demokratis. Nah, perihal keabsahan AD/ART ini memang menjadi salah satu problematika begitu di tubuh internal Partai Demokrat karena di sisi ataupun di kubu KLB Deli Serdang menyebutkan bahwa hasil Kongres 2020 yakni AD/ART 2020 ini tidak sah dikarenakan melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 khususnya perubahan bagian pembukaan ataupun mukadimah partai pada 2001 yang harusnya bisa diubah melalui mekanisme pengadilan, tapi pada saat itu tidak diubah melalui mekanisme pengadilan dan bahkan dilakukan di luar Kongres sehingga dinilai dari kubu ini yakni kubu Deli Serdang cacat hukum. Selain itu di AD/ART 2020 ada penyebutan ataupun wewenang majelis tinggi yang maha kuasa begitu dalam artian memiliki wewenang yang cukup banyak bahkan melebihi anggota partai sendiri sehingga dinilai mencederai sisi demokratis dari Partai Demokrat sehingga kalau dari kubu KLB Deli Serdang menyebutkan mereka akan kembali ke AD/ART 2005 sedangkan dari kubu Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebutkan AD/ART 2020 ini sudah sah karena sudah tercatat terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dan sudah ada lembar hukumnya sehingga kita nantikan bahwa hingga saat ini sekali lagi belum ada tanda-tanda kedatangan dan kami masih mencoba mengonfirmasi sekiranya kapan waktu kedatangan KLB Deli Serdang untuk ke Kementerian Hukum dan HAM untuk melaporkan susunan kepengurusan partai yang baru, AD/ART yang baru ataupun yang merupakan hasil Kongres luar biasa pada 5 Maret kemarin. Juno. Ya, menurut rencana kepengurusan KLB Partai Demokrat versi Deli Serdang akan melaporkan ke kantor Kemenkumham pada siang hari ini dan sesuai aturan ada waktu selama 30 hari dan tenggat waktu itu akan terjadi pada 4 April mendatang. Terima kasih rekan Diana Valencia dari kantor Kemenkumham Jakarta.